YouTube channel, Calvert Oakwood. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman dalam ibadah GKKD Jambi. Oleh sebab itu, mari siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara, siapkan Alkitab saudara. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman, dan kita biarkan firman itu masuk ke dalam hati kita untuk mengubahkan kita, menjamah kita, sehingga kita menjadi manusia yang baru dari hari ke hari, dari hari ke hari, menjadi sempurna seperti Bapa, serupa seperti Kristus. Itu kerinduan kita hari-hari ini, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kebenaran firman yang ingin disampaikan adalah mengenai benih. Ya, benih ilahi yang ada di dalam diri saudara. Nah, apa itu benih ilahi? Dan kenapa dia harus ada di dalam diri saudara? Lalu bagaimana untuk mengeluarkan benih ilahi itu? Hari ini kita akan bahas secara tahap demi tahap agar kita menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Kristus dan menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara siapkan hati, saudara siapkan pikiran, dan mari naikkan pujian penyembahan di hati saudara ketika kita sedang menantikan kebenaran firman Tuhan ini. Ambil posisi duduk yang enak, berpakaian rapi, dan hormati Kristus. Walaupun kita ibadah secara online, tapi pandang atau anggap kita sedang berada dalam gereja, saudara. Haleluya. Dan di hadapan saudara adalah tahta Kristus. Sehingga kita harus penuh hormat, penuh dengan kerinduan, saudara. Sikap segan, takut yang penuh dengan hormat ya. Apresiasi yang mendalam kepada pribadi yang kita sembah, sehingga kita nggak main-main, nggak sembarangan ketika berhadapan dengan Tuhan, karena kita tidak mau mengecewakan Tuhan kita. Haleluya, haleluya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ambil pelajaran dari biji sesawi, benih sesawi. Tahukah saudara, benih sesawi itu begitu kecil? Ya, sangat kecil. Jauh lebih besar biji mangga. Jauh lebih besar biji pepaya. Ya, bahkan jauh lebih besar biji sayur-sayuran yang lain. Tetapi tahukah saudara, isi atau potensi dari biji yang kecil ini? Kita baru tahu ketika dia ditanam pada tanah yang tepat, lalu dia bertumbuh, dan ketika dia tumbuh menjadi sesuatu yang besar, kita baru tahu betapa dahsyatnya biji yang kecil ini. Ya, kalau kita lihat hari ini seperti yang remeh-temeh ya, seperti yang nggak ada artinya. Tapi coba saudara biarkan dia bertumbuh di dalam tanah beberapa waktu, mungkin beberapa tahun, maka saudara akan lihat biji pepaya yang besar itu dikalahkan oleh pohonnya yang rindang, saudara. Biji sayur-sayuran yang besar itu kalah dengan pohonnya, saudara. Biji tomat yang barangkali lebih besar dari ini itu dikalahkan oleh biji sesawi yang kecil ini. Kita lihat, saudara, inilah biji yang kecil ini, ketika dia ditanam di tanah yang tepat, media yang tepat, dia mendapatkan perawatan sehingga potensinya maksimal bertumbuh. Maka apa yang terjadi? Secara perlahan dia akan tumbuh, membesar, terus membesar, menumbuhkan cabang-cabangnya, saudara, dan daun-daunnya yang rimbun. Akhirnya dia menjadi pohon yang sangat besar dan tidak ada satupun yang bisa meremehkannya, mengabaikannya, melalaikannya, dan tidak memandangnya. Tetapi kalau hanya melihat biji ini, ya, saudara bisa tidak menganggapnya apa-apa. Tetapi siapa yang bisa menganggap tidak ada apa-apanya dengan pohon sebesar ini? Hei, burung bersarang di sana. Haleluya. Barangkali monyet suka bergantung di sana. Buah-buahnya bisa dinikmati. Pohonnya bisa dijadikan pagar, jembatan, furniture, atau papan rumah, saudara. Dia banyak berguna. Dia juga barangkali disegani oleh pohon-pohon yang lain. Karena besarnya, karena kehebatannya. Itulah benih, saudara. Tidak ada yang tahu seberapa dahsyat dia akan jadi sebelum dia ditumbuh kembangkan. Nah, saudara, benih ilahi, benih yang sama, itu Tuhan taruhkan di dalam diri saudara. Sebab ketahuilah saudara bahwa tidak ada manusia yang dilahirkan ke dunia ini tanpa diberikan modal oleh Allah. Allah tahu setiap manusia yang lahir ke bumi ini, baik orang Kristen, anak Tuhan, orang dunia, anak dukun, sekalipun anak setan, saudara. Ketika dia dilahirkan di bumi ini, Allah sudah mempersiapkan benih di dalam dirinya. Allah sudah siapkan modal. Haleluya. Allah sudah siapkan sesuatu. Tentu sesuatu itu akan berguna dalam diri dia asal dia ditanam di media yang tepat, dia ditumbuh kembangkan, dia diberi waktu, dia disiram, dia dipupuki, saudara. Pada waktunya
itu akan berbuah. Nah, saudara, apa benih ilahi di dalam diri saudara? Ya, apa benih ilahi yang Tuhan taruhkan ke dalam diri saudara dan sekarang ada dalam diri saudara? Ya, betul. Bakat. Bakat, setiap orang diberikan bakat. Banyak bakat. Ribuan bakat. Bahkan bakat-bakat yang tidak populer itu ditaruhkan di dalam diri manusia yang akan dilahirkan di bumi ini. Karena dengan modal yang diberikan Tuhan, itu akan berguna bagi sang manusia untuk menghadapi tantangan, badai, kesulitan, penderitaan yang akan dialami manusia tersebut selama hidupnya di bumi ini. Dan itu bisa dipakai untuk dia bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Yang ketiga yang paling penting yang Tuhan mau, dia dapat bermanfaat, berguna bagi Tuhan dan kerajaannya untuk jadi berkat. Haleluya, saudara. Untuk menjadi kesaksian bahwa di belakang anak-anak Tuhan yang mengembangkan benih ilahi yang berlimpah-limpah itu ada Sang Halik, ada Sang Maha Kuasa yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu Tuhan berikan modal awal, Tuhan berikan benih ilahi, Tuhan berikan harta terpendam di dalam diri saudara. Tetapi harta terpendam, benih itu tidak akan pernah ditemukan, tidak akan pernah keluar, bertumbuh kalau tidak diusahakan, tidak diupayakan. Betul, Allah sudah memberikan potensi ke dalam diri saudara, tetapi yang menentukan potensi itu jadi sesuatu atau tidak bukan Tuhan, tapi saudara. Saudara yang harus berjuang, saudara yang harus mengeluarkan potensi itu, saudara yang harus menemukan harta terpendam itu, bukan Tuhan, saudara. Saudara yang harus mengupayakannya, menyiramnya, memupuknya, menggunting dahan-dahan yang tidak berguna, dan mengusir ulat, lalat, burung-burung pengacau yang merusak pohon saudara. Itu saudara. Artinya, ada bagian Tuhan, ada bagian saudara. Bagian saudara lah berusaha, tekun, rajin, belajar, mengembangkan potensi, banyak baca, banyak ikuti training, banyak diam di kaki Tuhan, menggali kerinduan Tuhan. Saudara, apalagi maksud saya benih ilahi, ya, karunia rohani. Karunia rohani itu adalah harta terpendam saudara. Itu adalah benih ilahi saudara. Saudara harus temukan. Saudara harus latih harta karunia-karunia rohani. Melalui karunia-karunia rohani ada karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia roh, ya, karunia mengusir setan, karunia membedakan roh, karunia berbahasa lidah, banyak karunia-karunia. Ada lagi karunia motivasi, karunia memimpin, karunia administrasi, karunia melayani. Ya, banyak. Tuhan titipkan kepada setiap anak-anak Tuhan karunia-karunia roh, karunia-karunia motivasi. Itu secara rohani, saudara. Secara umum, semua manusia Tuhan titipkan bakat, Tuhan titipkan talenta, Tuhan titipkan kelebihan, kecerdasan, Tuhan titipkan hasrat sesuatu, hobi, Tuhan titipkan. Tujuannya, potensi itu, ya, itu baru sekedar potensi. Itu baru sekedar harta terpendam. Itu tidak jadi apa-apa kalau saudara tidak olah. Saudara harus mengolahnya. Para remaja,
sedari kecil engkau harus mengolahnya, saudara. Temukan karaktermu, temukan apa tipe karaktermu, temukan tipe temperamenmu. Ada banyak tools yang ada. Kita bisa pergi ke biro konsultan ya, konsultasi ya, biro psikologi. Kita bisa temu ke sana untuk menemukan tipe karakter kita, minat kita, kelebihan kita, apa yang terkandung dalam kita. Itu bisa ditemui. Fokus di sana, gali terus, saudara. Haleluya. Kita bisa mengisi kuesioner, pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui karunia motivasi kita apa, saudara. Di pelayanan gereja biasanya, ya, akhirnya kita tahu, oh, saya karunia menasihati, oh, saya karunia motivasi melayani, dan banyak sekali. Fokus di sana, dan kita nggak perlu repot-repot menemukan panggilan kita. Panggilan hidup kita pasti di seputar harta terpendammu dan benih ilahi yang ada di dalammu. Nggak jauh dari situ. Sehingga fokuslah ke dalam. Jangan terus-menerus fokus keluar. Yang dilihat kelebihan orang lain, yang dilihat kecerdasan orang lain, yang dilihat bakat orang lain, yang dilihat karya orang lain. Kita bisa melihat orang lain, tapi semangatnya. Bukan kita harus menjadi mereka, nggak bisa. Karena mereka bukan saudara, saudara bukan mereka. Tiap-tiap kita dipanggil panggilan masing-masing dengan benih masing-masing, dengan karunia masing-masing, dan dengan bakat talenta masing-masing. Yang belum tentu sama dengan orang lain. Kalaupun sama, belum tentu kapasitasnya sama. Barangkali kapasitasmu di atas mereka. Hanya masalahnya, mereka sudah menggali potensinya, mereka sudah melatih dirinya, saudara belum. Oleh sebab itu latih dan rajin dan jangan malas. Haleluya. Musuh terbesar potensi saudara tidak keluar itu adalah malas. Dan yang kedua, ketidaktahuan. Ya, hari ini saudara diberi pengetahuan bahwa saudara memiliki potensi yang besar. Temui itu, gali itu, usahakan itu. Itulah God's calling, saudara. Panggilan Allah untuk saudara. Tidak ada produk yang dilahirkan di dunia ini tanpa tujuan. Laptop punya tujuan. HP punya tujuan, saudara. Gelas, saya minum dulu ya, juga punya tujuan. Ya, saudara. Semua punya tujuan. Bahkan ballpoint juga punya tujuan. Tidak ada produk yang diciptakan tanpa tujuan. Mic ini juga punya tujuan. Semua produk oleh penciptanya pasti punya tujuan. Saudara adalah produknya Allah, saudara. Bukan hanya produknya Allah, lebih tinggi, anaknya Allah. Ciptaan paling sempurna dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara punya tujuan di dunia ini. Bukan tanpa tujuan. Saudara bukan ayam. Saudara bukan makhluk binatang, saudara, yang nggak ngerti tujuan. Saudara punya tujuan untuk mewarnai dunia ini. Oleh sebab itu, jangan hidup tanpa tujuan. Secara garis besar ya, tujuan kita adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi gambaran Allah di dunia ini. Betul, garis besar. Tetapi engkau punya tujuan hidup yang spesifik. Ya, yang khusus. Di marketplace-mu masing-masing, di bidangmu masing-masing. Supaya engkau lebih tajam dalam panggilan Allah dalam hidupmu.
Untuk itu saudara, penting sekali saudara sadar bahwa ternyata masih ada banyak harta terpendam dalam diri saudara yang belum dieksplor. Oleh sebab itu, jangan cepat puas. Terus gali, terus belajar, terus latih diri. Temukan terus. Kalau sudah ketemu satu, barangkali ada yang lain, saudara. Sehingga saudara jauh lebih efektif menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketahui saudara, melalui harta terpendam dan benih ilahi dalam hidup saudara, itu sebagai kendaraan bagi kita, untuk kita menjadi serupa seperti Kristus, saudara. Itu toolsnya, itu alatnya, saudara. Sehingga kita lebih cepat lagi untuk sampai ke arah sana. Oleh sebab itu, jangan pernah ada orang yang menyia-nyiakan benih ilahinya, saudara. Saudara tidak pernah tahu seberapa dahsyat dan seberapa besar benih ini akan menjadi sesuatu di kemudian hari, saudara. Haleluya, haleluya. Baik, saudara, kita teruskan. Kebenaran firman-Nya dari Matius 13, 31 sampai 32 terjemahan baru, saudara. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari jenis benih. Dia paling kecil, saudara. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Tuhan mau bicara, saudara. Di dalam diri saudara ada benih kerajaan sorga. Haleluya. Itu ada benih ilahi. Hal-hal yang ilahi yang Tuhan titipkan kepada saudara, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Agar saudara lebih efektif lagi menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ya, ketika masih berupa benih, sering benih itu dibuang, tidak menarik, tidak ada yang memperhatikan. Tapi setelah jadi, saudara, setelah kamu jadi, haleluya, yang dulu tidak didengar, sekarang didengar. Yang dulu tidak dilirik, sekarang dipelototi. Haleluya, haleluya. Yang dulunya diremehkan, sekarang tidak ada, disegani, saudara. Yang dulu tidak dihormati, saudara jadi dihormati. Yang dulu tidak pernah dimintai pendapat, hari ini semua orang datang meminta advice, konsultasi dari saudara. Yang tadinya, saudara, haleluya, haleluya. Yang tadinya, saudara, tidak dianggap, hari ini, haleluya, saudara dianggap, dimintai, duduki jabatan ini, jabatan itu, board di sini, board member di sana, banyak, saudara. Saudara menjadi dengar. Maka berita Injil yang saudara sampaikan akan didengar. Karena benih itu sudah jadi.
harta itu sudah terlihat dan mahal, harta terpendam itu. Untuk tujuan itu saudara dipanggil. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menyatakan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, mari anak-anak muda, berprestasilah. Gali potensimu. Jangan pernah berhenti berjuang. Terus belajar. Terus timba ilmu. Terus cari keahlian. Terus saudara. Karena ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di dalam hidupmu. Itu pasti. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Tidak ada orang yang dapat membayangkan kekuatan dahsyat yang ada dalam diri benih tersebut. Dengan demikian, tidak ada yang dapat membayangkan kekuatan yang dahsyat yang akan terjadi di dalam diri saudara. Itu yang terjadi, saudara. Lihat 10-15 tahun ke depan, anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang hebat, yang mengerti tujuan hidup, yang cinta Tuhan, yang mengabdi kepada Tuhan, saudara. Mereka akan didengar oleh orang. Mereka akan disegani, dihormati. Itu sebabnya tugas kita para orang tua adalah menemukan benih di dalam diri anak-anak kita. Dan memberitahu mereka benih itu. Dan mengajak mereka bersama-sama untuk menumbuh kembangkan benih itu. Fokus di situ. Itu tujuan kita sebagai orang tua. Baik orang tua fisik maupun orang tua rohani. Kita menolong banyak orang untuk mereka sampai ke potensi mereka yang maksimal. Dan bisa saja potensi mereka melebihi kita yang membimbing mereka. Itu tidak menjadi soal. Kita harus bangga bisa membawa banyak orang sampai kepada potensinya. Tuhan memberikan potensi kepada kita berbeda-beda. Bisa saja potensi dari orang-orang yang kita bina, kita mentor, kita bimbing, kita PA-kan saudara, anak-anak rohani kita, bahkan anak kita sendiri. Potensi yang ada dalam diri mereka yang dikaruniakan 1000 kali lebih hebat dari kita. Bisa. Tapi kalau kita tidak tolong mereka untuk sampai ke potensinya, potensi yang hebat itu akan selamanya terkubur dan masuk dalam tanah, tidak menjadi apa-apa, tidak memberikan karya yang hebat bagi Kristus di dunia ini. Sehingga kalau saudara melihat anak-anak rohani saudara pembimbing yang saudara bimbing lebih hebat dari saudara, saudara nggak perlu iri. Saudara nggak perlu kecewa. Saudara nggak perlu berkata, kok dia lebih hebat dari saya. Dengar. Tuhan memberikan potensi kepada orang berbeda-beda. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Tugas kita sebagai orang tua rohani maupun orang tua fisik, membuat mereka menemukan potensi mereka yang maksimal dan membuat mereka berjalan dalam God calling, dalam potensi mereka yang maksimal itu, saudara. Haleluya. Saudara, benih itu harus ditanam dan dirawat. Apabila benih itu ditanam pada tanah yang subur, dia dirawat, dipelihara, disiram, diberi pupuk, maka yakinlah benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar, berbuah banyak, sehingga dapat dinikmati banyak orang. Saudara harus ditanam. Haleluya. Saudara harus ditanam pada tanah yang tepat, pada lingkungan yang tepat. Cengkeh cocoknya ditanam di lingkungan dataran tinggi. Tuh. Haleluya. Kelapa cocoknya ditanam di media lingkungan pantai, ya, yang panas.
Agak keliru kalau kelapa kita buat perkebunannya di Gunung Kerinci. Agak keliru ya. Kita lebih baik menanam teh di sana. Cocok ya. Lebih baik kelapa kita tanam di dataran rendah. Itu media yang cocok. Nah, benih saudara pun harus ditanam di media yang cocok. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Bila harta terpendam di dalam diri kita ditanam di tanah yang subur, lingkungan yang baik, dirawat, disiram, maka pada waktunya akan muncul kekuatan dahsyat dari dalam diri saudara yang dapat menjadi berkah. Haleluya. Menjadi alat yang efektif. Ajaib. Bagi siapa? Bukan bagi dirimu. Haleluya. Bukan untuk memberi makan nafsumu, jangan. Itu bukan tujuan kita anak-anak Tuhan. Tapi menjadi berkah, menjadi berkat bagi kerajaan surga. Sekali lagi, menjadi berkat bagi kerajaan surga. Itu yang terjadi, saudara. Itu yang harus terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Satu kebenaran, saudara. Siapa yang mengelilingi hidup saudara, itu menentukan harta rohani, harta terpendam, atau benih ilahi di dalam diri saudara dikeluarkan. Kalau saudara dikelilingi oleh orang-orang yang dapat mengeluarkan harta terpendam saudara, atau kalau saudara dikelilingi oleh orang-orang yang dapat menumbuh kembangkan benih ilahi di dalam diri saudara, maka dapat dipastikan masa depan saudara cerah. Cerah itu artinya apa? Saudara dapat menjadi sesuai dengan panggilan Allah, saudara. Saudara menjadi efektif dalam hidup. Tidak hanya di dunia ini, tapi sampai di dunia yang akan datang. Ajaib, haleluya. Ini yang akan terjadi, saudara. Oleh sebab itu, mari betul-betul kita harus dikelilingi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang cinta akan Tuhan. Orang yang selalu membangkitkan, memotivasi, menginspirasi saudara. Perhatikan pergaulan saudara. Jangan saudara bergaul dengan orang yang mengumbar hawa nafsu, yang suka pesta pora, bergaul dengan pecandu narkoba, bergaul dengan orang yang suka begadang, bergaul dengan orang yang suka bolos sekolah, bergaul dengan orang yang suka memboros-boroskan waktu, memboros-boroskan uang. Jangan, saudara. Itu tidak akan bisa mengeluarkan harta terpendam saudara. Saudara harus cari anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Saudara harus cari mentor rohani yang mau membimbing saudara. Saudara harus menundukkan diri kepada mereka. Saudara harus mau belajar kepada mereka. Saudara harus rendah hati dan jangan sombong dan angkuh. Ini yang harus terjadi, saudara. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara, kita terus berusaha menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan hidup saudara, tujuan hidup saudara di dunia ini, itu berkaitan langsung, itu berhubungan langsung dengan harta
harta terpendam atau benih ilahi di dalam hidup saudara. Tujuan hidup saudara, panggilan hidup saudara, itu berkisar di bakat saudara, di di karunia rohani saudara, di karunia motivasi saudara, di minat dan hasrat saudara, di kelebihan saudara. Ambil jalur pendidikan yang sesuai dengan benih ilahi itu, yang sesuai dengan harta terpendam itu, yang sesuai dengan talentamu. Tapi sebelumnya saudara harus temukan dulu harta terpendam saudara. Setelah saudara menemukan, baru saudara mengupayakan, saudara mengusahakan. Itu yang harus terjadi saudara di dalam hidup saudara. Jangan sia-siakan hidupmu, memboros-boroskan waktu, bermalas-malasan dengan tidak berbuat apa-apa. Para orang tua, ini bukan kebenaran untuk para remaja anak muda. Evaluasi kembali dirimu. Karena barangkali masih terlalu banyak harta terpendam di dalam dirimu yang belum kau gali. Dan itu masih terkubur, rapi, tersimpan, tersembunyi di dalam dirimu. Hidup ini adalah kesempatan. Oleh sebab itu masih ada waktu untuk menggali harta itu, untuk memanfaatkannya masih ada waktu. Terus latih dirimu. Temukan itu. Olah itu. Berjuang terus. Bagi saudara yang kesulitan menemukan panggilan hidupmu, saya mau katakan, di seputar dirimu, itulah panggilan hidupmu. Di seputar benih ilahi yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Di seputar harta terpendam yang Tuhan taruh dalam dirimu. Nggak lebih, nggak kurang. Karena tujuan hidupmu berkaitan langsung kepada benih ilahi dan harta terpendam dalam dirimu. Pertanyaannya saat ini, bagaimana mengeluarkan harta terpendam? Atau bagaimana menumbuhkan benih ilahi dalam diri kita? Bagaimana? Bagaimana caranya? Bagaimana benih itu harus, benih itu harus pertama ditanam di tanah yang subur. Benih itu akan menjadi harta terpendammu. Jangan benih itu ditanam di tanah yang berbatu cadas, yang gersang. Dia nggak akan tumbuh dengan baik. Dan jangan pula benih itu tidak ditanam, tapi ditaruh di atas tanah atau menggantung. Nanti dimakan tikus. Dan banyak yang paling penting itu bukan di benihnya. Bukan di benihnya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah tanah di mana benih itu ditanam. Apa gunanya benihnya unggul, tanahnya tidak subur? Dia nggak akan tumbuh dengan sempurna. Benihnya unggul, dan saya percaya benih ilahi dalam diri saudara itu pasti unggul. Nggak ada benih yang kawi, nggak ada. Pasti unggul karena Tuhan yang memberinya. Haleluya. Saya jamin pasti benih dalam diri saudara adalah benih yang unggul. Karena Tuhan yang memberikannya saudara. Tinggal sekarang kita harus cari tanah yang subur sehingga benih itu tumbuh dengan sempurna. Saudara dikasihi Tuhan, di manakah tanah yang subur itu? Haleluya, haleluya. Karena kita orang percaya kepada Tuhan, dasarnya adalah kebenaran firman. Mari sama-sama kita menyelidiki Mazmur 92 ayat 12 sampai 15.
Ya, saya percaya saudara sudah membaca ayat ini di handphone saudara. Haleluya. Atau di tab saudara. Dan saya akan bacakan lagi untuk saudara. Kita dengarkan pelan-pelan. Orang benar, saudara adalah orang benar. Enggak, saya banyak dosa. Ya, saudara sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Amin. Sehingga status saudara hari ini adalah orang benar. Nah, kita teruskan. Dikatakan akan bertunas seperti pohon korma. Di sini menggunakan kata-kata kiasan seperti pohon korma. Ya, bayangkanlah dulu pohon korma ya. Suatu saat kita akan belajar mengenai pohon korma. Tuhan taruhkan pohon ini di Alkitab karena memang ada filosofinya, saudara. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras, pohon yang mahal, saudara. Pohon yang banyak dipakai. Oh, haleluya. Ayat 13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Haleluya. Akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi di mana baiknya tanah subur saudara ditanam, benih ilahi saudara ditanam, di tanah mana? Ditanam, harus ditanam di bait Tuhan. Pasti kamu akan bertunas. Pasti akan tumbuh subur. Pasti akan berbuah-buah. Di mana ditanam saudara? Di bait Tuhan, di pelataran Allah kita. Di situ benih ilahi saudara harus ditanam. Apa bait Tuhan? Bait Tuhan berbicara, gereja saudara. Saudara harus ditanam di gereja Tuhan. Gereja yang dasarnya adalah kebenaran, bukan kemakmuran, bukan prosperity, bukan mujizat, bukan. Tetapi dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah. Saudara harus ditanam di sana. Baru benih ilahi dalam diri saudara bertumbuh dengan subur. Dan janjinya yang 14. Pada masa tua pun mereka, siapa itu? Ya orang benar tadi, yaitu saudara yang dibenarkan oleh Kristus, masih berbuah sampai masa tua. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan tidak mengenal kata pensiun, saudara. Haleluya, haleluya. Kapan kita pensiun? Ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Itu pensiunnya kita, saudara. Karena sampai masa tua, orang benar itu berbuah. Masih berbuah. Dan dia menjadi gemuk dan segar. Ini bicara bukan gemuk badannya, saudara. Haleluya. Kalau sudah tua gemuk-gemuk dia, sakit jantung nanti, kolesterol. Ini bicara dia terus menjadi berkat. Dia terus bermanfaat bagi kehidupan. Dia dipakai sebagai alat Tuhan untuk mendatangkan berkat damai sejahtera di bumi ini, di panggilannya. Dia tetap tajam sampai tua. Wow, kalau Kristen kemakmuran ini langsung menggambarkan, wow, sampai masa tua pun mereka masih berbuah, gemuk. Oh, berarti terus kaya raya. Waduh, harta kekayaan bangsa-bangsa ke dia sampai tua. Wah, duitnya bergepok-gepok. Enggak gitu, saudara. Enggak selalu begitu. Apa gunanya duit bergepok-gepok sampai masa tua tapi enggak jadi berkat? Apa gunanya? Gak berkontribusi bagi kerajaan surga? Bukan begitu. Itu rendahan, saudara. Itu gak masuk dalam hitungan Tuhan.
Jadi saudara harus benar dulu pikiran saudara. Menjadi gemuk dan segar artinya tetap tajam menjadi berkat bagi kerajaan surga sampai masa tua. Haleluya, haleluya. Ayat 15. Nah ini menjadi gemuk dan segar masa tua untuk apa? Untuk memberitakan tuh bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Oleh sebab itu pastikan saudara ditanam di bait Tuhan. Rajin gereja, belajar firman di sana, ikutin pemahaman Alkitab, jangan malas-malasan, ikuti saat teduh, renungkan firman, minta di mentor, digembalakan. Haleluya, haleluya. Maka saudara akan berbuah-buah, nggak macet. Kalau saudara malas ke bait Tuhan, ya wajar, pohonmu kerdil, hidupmu susah terus. Sudah susah nggak jadi berkat, menderita karena bodoh. Mengerikan, saudara. Oleh sebab itu, pastikan saudara ditanam di bait Allah. Haleluya. Pastikan saudara ditanam di bait Tuhan. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara, sudahkah saudara ditanam di bait Tuhan? Sudahkah saudara berada di gereja lokal dan digembalakan dengan baik? Saudara harus berada di gereja yang cinta Tuhan, ditanam di sana, komit di sana, menjadi member di sana, dan aktif. Jangan menjadi member tapi jadi Kristen nafas, Natal dan Paskah datangnya. Atau Kristen kapal selam, pas Natal nongol dia, kemudian nyelam lagi. Itu nggak akan diberkati, saudara. Benih saudara nggak akan tumbuh. Kalau saudara ingin benih itu tumbuh, pertama, saudara harus berada di lingkungan yang tepat. Lingkungan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Karena ada juga anak-anak Tuhan yang nggak cinta Tuhan, yang duniawi. Jangan. Mending saudara keluar dari lingkungan itu. Cari lingkungan yang tepat. Lingkungan para pembelajar. Ya. Lingkungan orang tekun. Saudara harus pastikan berada di sana. Lingkungan orang yang rajin. Lingkungan pengusaha-pengusaha yang jujur. Lingkungan pengusaha-pengusaha yang kreatif. Saudara harus berada di sana. Lingkungan para pedagang yang jujur. Haleluya. Lingkungan pedagang yang empati kepada sesama. Kamu berada di sana. Lingkungan ibu-ibu arisan yang cinta Tuhan, yang memikirkan keadaan bangsa. Yang memikirkan bagaimana berbuat bagi kehidupan ini, bagi sesama. Nah, saudara berada di sana. Jangan di lingkungan ibu-ibu arisan yang memamerkan tas. Haleluya. Lingkungan ibu-ibu yang memamerkan baju. Lingkungan ibu-ibu yang memamerkan kebaya. Aduh, mengerikan. Benih saudara nggak akan tumbuh. Saudara harus berada di punguan. Ya, punguan yang takut akan Tuhan. Punguan yang memberkati. Punguan yang memikirkan Tuhan. Dan mau gimana menjadi berkat bagi sesama. Saudara berada di sana. Jangan punguan yang gosip. Punguan yang iri hati ke sana, iri hati ke situ. Punguan yang memamerkan harta kekayaan. Oh, saudara nggak akan jadi apa-apa di sana. Jadi seperti dunia, iya. Tapi menjadi sesuai panggilan Tuhan, nehi. Haleluya. Tapi yang Tuhan mau, saudara ditanam di bait Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang masih, haleluya, gereja keliling-keliling, gereja tanpa komitmen, haleluya, saudara harus memutuskan, saudara harus berada di gereja lokal,
gereja yang digembalakan dengan baik. Gak peduli besar, saudara. Karena belum tentu gereja besar adalah gereja yang menanamkan atau memberitakan kebenaran firman dengan murni. Belum tentu. Dan biasanya kalau terlalu besar, tidak ada ikatan di sana. Kita datang dan pulang. Seperti datang ke restoran, menikmati makanan, lalu pulang lagi. Kalau saudara berada di gereja besar, saudara harus masuk ke kelompok terkecilnya. Namanya bisa persekutuan, bisa gate, bisa cool, dan macam-macam. Saudara harus masuk ke situ. Supaya saudara punya kelompok yang lebih kecil, yang saling mengasihi. Gak boleh saudara berada di tempat besar terus, lalu gak mau masuk ke tempat kecil. Nanti benih saudara gak fokus, gak ada yang perhatikan, gak ada yang bisa mengeluarkan harta terpendam saudara, atau mengeluarkan benih, atau menumbuhkan benih ilahi saudara. Hari ini, haleluya, putuskan untuk saudara komitmen di gereja Tuhan, supaya saudara bertunas di pelataran Allah kita. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Bait Allah itu gereja adalah tempat yang paling subur di mana benih dapat bertumbuh, saudara. Sebab itu pastikan Anda tertanam dalam gereja Tuhan. Harta terpendam yang berhasil Anda keluarkan itu akan menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menyatakan kasih Yesus Kristus bagi dunia ini. Di mana ayatnya? Ya, Yohanes 15, 4-5 berkata demikian. Haleluya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Yesua HaMasiah, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ini kebenaran, saudara. Sebab itu engkau yang belum tinggal dalam Yesus dan masih tinggal di luar Yesus, ayo datang kepada Yesus. Hanya di dalam Yesus engkau berbuah, di luar Yesus kau tak berbuah, atau kalaupun berbuah, buahnya busuk, gak ada kualitas, nonsen. Oleh sebab itu, ayo, saudara yang sudah lama meninggalkan Yesus, datang kembali kepada Yesus. Saudara yang maju mundur, jangan maju mundur, terus berada dalam Yesus. Saudara harus terkoneksi. Ibarat saudara jaringan koneksi wifi, dia harus terkoneksi dengan sumber sinyal yang kuat, sehingga seluruh informasi bisa lancar masuk ke HP ini, saudara. Sumber sinyal yang kuat itu adalah Yesus. Saudara harus terkoneksi dengan sangat kuat kepada Kristus. Ibarat listrik, saudara. Dia harus terkoneksi dengan sumber listrik. Ya, sumber listrik yang kuat, yang ada di PLN sana. Sumber listrik yang kuat kita adalah Kristus. Ya. Kita harus terus nempel, terhubung, jangan putus hubungan. Haleluya. Jangan konslet, tahu konslet? Konslet itu Tuhan maunya gini, kamu maunya gitu. Jadi konslet. Kalau konslet nanti meledak, sudah panas. Haleluya. Saudara harus terkoneksi dengan sangat kuat kepada Kristus. Yang pertama,
Saudara harus berada pada lingkungan orang-orang yang bisa mengeluarkan harta terpendam saudara atau menumbuh kembangkan benih ilahi itu. Yang kedua, saudara harus berada tertanam. Saudara bukan hanya berada ya, tertanam di bait Allah, di gereja Tuhan. Dan yang ketiga, setelah saudara tertanam di gereja Tuhan, pastikan saudara terkoneksi terus dengan Kristus. Lalu galilah, kembangkanlah potensi yang dalam dirimu dengan mengikuti training-training kah, kursus-kursus kah, baca buku kah, belajar dari orang yang lebih pintar kah, masuk grup WhatsApp yang sebakat dengan kamu, masuk grup Facebook yang sebakat yang dengan kamu, masuk dalam grup-grup lain dalam dunia maya yang mampu mengembangkan potensi. Banyak belajar, jangan malas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Saya percaya saudara sudah banyak mendapatkan informasi. Tapi tujuan akhir dari benih itu tumbuh adalah berbuah. Dan berbuah dapat dinikmati oleh banyak orang. Tujuan harta terpendam itu kita temukan. Itu adalah tujuannya untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk diri ini. Amin, saudara. Untuk Tuhan dinyatakan melalui hidup saudara. Dan untuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Bukan memberi makan hawa nafsu, bukan untuk sombong, bukan untuk angku, bukan untuk nilai diri, bukan, saudara. Tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Shalom Aleichem, Betsem Hamasya. Saya berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan. Siapapun yang mendengar berita Injil ini, berkati. Mereka menemukan harta terpendam mereka. Mereka menumbuh kembangkan benih ilahi di dalam diri mereka. Mereka menjadi berkat dalam God's calling mereka, Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Saudara, angkat kedua tangan saudara. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus memenuhimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali ke bumi, Maranatha. Dalam nama Yesus, amin. Sampai ketemu lagi dalam program-program berikutnya. Ikuti saudara video-video yang kami upload setiap hari yang berjudul Renungan Kebenaran Firman Tuhan dan Mutiara Kehidupan. Renungan singkat ini itu akan menumbuh kembangkan saudara. Benih ilahi dalam diri saudara akan tumbuh berkembang saudara. Membuat saudara semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Tersedia ratusan video-video renungan kebenaran firman Tuhan di media yang kita pakai hari ini, yaitu Facebook, Kemah Daud Pelayanan Jambi. Saudara bisa lihat kembali yang dahulu-dahulu. Saudara bisa putar itu berulang-ulang. Dan saya percaya itu akan menumbuhkan iman dan rohani saudara. Sekali lagi, Shalom Aleichem, Betsem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.